Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu DRA Resti Evelita Panjaitan MPD yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya yang sangat berkesan dalam hidup saya, dan pengalaman tersebut memberikan pembelajaran yang baik bagi diri saya. Dan pengalaman ini terjadi ketika saya berusia 12 tahun, yaitu perjalanan dan perjuangan saya untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya SMP Negeri 2 Cibinong. Dengan ini saya ingin memberikan tujuan mengapa saya ingin menceritakan pidato ini dan tantangan yang saya hadapi, serta cara saya untuk menghadapi tantangan tersebut. Masa saya ingin bersekolah ke SMP Negeri 2 Cibinong karena menurut saya sekolah tersebut merupakan sekolah unggulan yang ada di Kabupaten Bogor. Dan perjuangan saya dimulai ketika saya berusia 12 tahun, yaitu saat menduduki di bangku 5 sekolah dasar. Saat itu saya melihat teman saya yang jauh lebih unggul ketika mengerjakan soal ujian tengah semester. Lalu dengan penuh ambisi saya bertanya kepada beliau untuk dapat menyelesaikan soal tersebut dengan cepat. Namun saya percaya di balik itu semua pasti ada perjuangan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Karena pada saat itu saya sangat merasa pesimis terhadap nilai yang sudah saya miliki dan takut sekali jika saya tertolak di sekolah impian. Saya juga sangat merasakan kesulitan untuk memahami materi pelajaran yang ada di sekolah karena terhalangi oleh PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang disebabkan oleh COVID-19. Mengikuti bimbingan belajar merupakan jawaban dari semua ketakutan saya. Hal itu dapat membantu saya untuk memahami materi yang saya rasa cukup sulit. Dan saat saya melakukan bimbingan belajar juga saya sering mengisi latihan-latihan soal yang membuat saya lebih terbiasa untuk mengerjakan soal yang mudah dan sulit. Namun saya merasa kesulitan kembali karena saya harus melakukan ujian praktik di kelas 6 untuk salah satu syarat untuk lulus dari sekolah dasar. Saya sangat merasa kesulitan saat melakukannya. Ketika pada saat ujian praktik membuat rangkaian listrik, saya bingung harus mulai dari mana dan tidak tahu konsep apa yang harus diterangkan. Namun dengan ketenangan, saya perlahan-lahan mencoba menyelesaikan semuanya, dan rasa tenang itu seolah menjadi sulap bagi saya karena bisa mengubah rasa khawatir menjadi sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Ujian sekolah pun tiba, dan ujian tersebutlah yang menentukan jalan saya untuk masuk ke sekolah impian. Saya sangat merasa optimis karena saya memiliki prinsip bahwa segala usaha yang telah saya lakukan akan membuahkan hasil yang baik. Dan saya juga dapat dukungan dari keluarga yang tidak pernah berhenti. Afirmasi positif yang mereka ucapkan ketika saya sebelum berangkat sekolah untuk menyemangati saya. Mereka yang benar-benar mengetahui bagaimana kerasnya segala usaha yang saya lakukan untuk mencapai sekolah impian. Dan setelah menunggu hasil penerimaan peserta didik baru, akhirnya saya dinyatakan lulus menjadi siswi SMP Negeri 2 Cibinong, sekolah yang telah lama saya impikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan waktu. Melalui pengalaman memperjuangkan sekolah impian merupakan salah satu momen paling berkesan dalam hidup saya, dan saya merasakan pentingnya keberanian untuk menghadapi tantangan dan ketakutan dalam hidup kita. Saya juga merasakan pentingnya dukungan yang mengiringi di setiap prosesnya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Marilah kita terus berjuang untuk mencapai cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.